Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami naikkan syukur. Terima kasih kehadirat-Mu atas semua penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekali lagi semua ini karena kemurahan-Mu, karena pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan, mari persiapkan dan layakkan sekalian kami Tuhan. Baik kami sebagai jemaat, bahkan hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Ya Kudus, Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah dia berani untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba mengganggu, menghalang, merintangi pemberitaan firman-Mu. Sekalian kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau hancurkan kuasanya, usir dia jauh dari tempat ini. Biarlah sepasukan malaikat surga berkemah di sekeliling kami. Kami ada damai, sejahtera, dan sukacita di dalam kami menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Mari kita baca firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 62 hingga ayat 66. Matius pasal 27 62 sampai 66 dengan perikop kubur Yesus dijaga. Firman Tuhan sebagai berikut. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, dan mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Bapak Ibu Saudara, kesempatan dalam rangka kita memperingati, merayakan kelahiran Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu. Khotbah saya saat ini saya beri tema uang suap pada kebangkitan Yesus. Sekali lagi tema saya, uang suap pada kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca mulai dari ayat yang ke-62. Tadi kita sudah baca, saya baca sekali lagi. 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 2 ini ada merupakan audiensi antara pemerintah dan lembaga keagamaan pada waktu itu. Sekali lagi ini audiensi, dan tentunya dalam rangka membicarakan hal-hal menyangkut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat bahwa biasanya audiensi itu
ada dua pihak, antara organisasi atau lembaga kemasyarakatan dan sebagainya ataupun lembaga agama bersama dengan pemerintah. Dan kita lihat bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 ini adalah lembaga keagamaan. Mereka adalah pimpinan agama, mereka adalah guru, mereka adalah dosen pengajar pada bidang keagamaan pada waktu itu. Tapi mereka datang beraudiensi dengan pemerintah, yaitu Pontius Pilatus. Kita harus tahu bahwa Pontius Pilatus itu adalah gubernur Romawi yang ada di provinsi Yudea pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya Pontius Pilatus sebagai gubernur, dia berperan penting dalam persoalan kepemerintahan. Dan kita lihat bahwa Pontius Pilatus ini juga dia seorang yang berperan penting dalam mengadili Tuhan Yesus sesudah ditangkap dari tangan Getsemani. Yesus diadili. Dan di sini kita lihat bahwa Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun kepada Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena dia pemerintah dan takut kepada rakyat, karena dia gubernur tidak becus, gubernur penakut, dia takut jangan-jangan umat Israel memprotes dia dan lain sebagainya, sehingga tanpa dia sadari dia mengambil suatu keputusan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ini Pontius walaupun dia tidak temui kesalahan sedikit pun kepada Yesus, dan pada waktu itu dia berkuasa pada tahun 32 sampai pada 36. Dan kita lihat bahwa sungguh-sungguh pusat daripada pemerintahan firman saat ini ditujukan kepada mereka itu sendiri, termasuk pemerintah pada waktu itu, yaitu Pontius Pilatus. Bapak Ibu Saudara, ini dalam pertemuan audiensi antara lembaga imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama dengan Pilatus, ada satu hasil. Hasilnya kita lihat Bapak Ibu Saudara, pembicaraan itu. Kita mulai ayatnya yang ke-63. Dan mereka ini adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ini hal yang mereka sampaikan kepada Pilatus pada waktu itu. Mereka percaya, mereka dengar bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini mereka sampaikan kepada Pilatus. Memang orang sudah dengar Pilatus, dia akan bangkit. Dia sendiri bernubuat dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini mereka mengajukan sesuatu hal yang mendorong, mendesak Pilatus untuk mengambil keputusan. Ayat berikutnya 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Jadi mereka minta dalam audiensi itu bersama dengan Pilatus, mungkin murid-muridnya akan mencuri mayat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hai Pilatus, siapkan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Terjadi Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalimat selanjutnya, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada pertama. Betul-betul mereka mendesak, mengingatkan Pilatus
Mungkin tengah malam mereka akan datang mencuri mayat Yesus. Dan ini kalimat-kalimat ini. Dan mereka sebarkan kepada masyarakat, kepada rakyat, bahwa murid-muridnya sudah mencuri, bukan dia bangkit. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang ke-65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pontius Pilatus meluluskan permintaan daripada imam kepala, orang-orang Farisi, pimpinan-pimpinan agama, pengajar-pengajar agama. Mereka memperdaya Pilatus, sehingga Pilatus berkesimpulan dalam audiensi itu, ini penjaga-penjaga. Dan dia pesan kepada penjaga-penjaga, jaga baik-baik itu kubur, jangan terjadi pencurian mayat, yaitu mayat Tuhan Yesus Kristus. 65. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Terjadi, mereka menjaga kubur itu. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan Yesus juga bangkit. Namun pada waktu itu terjadi suap. Para penjaga-penjaga ini menerima uang suap, bukan gaji, bukan upah, tetapi suap. Untuk apa? Untuk berdusta. Mereka saksikan sendiri, karena mereka ada di kubur pada waktu itu. Mereka saksikan kejadian yang terjadi, Yesus bangkit. Tetapi pada akhirnya, oleh sebab itu kita baca di dalam ini suap, terjadi suap kepada penjaga-penjaga. Matius 28 ayat, ini sambungannya. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, mereka ini adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dorang baku data di jalan. Baik imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu baku data dengan penjaga-penjaga ini. Dan mereka sampaikan, hai imam-imam kepala, benar Yesus bangkit. Kami adalah saksi hidup. Yesus bangkit. Nah, ini kecolongan betul. Mereka ini mulai dari Pilatus, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka sungguh kecolongan karena peristiwa ini terjadi, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu, pada 2000 tahun yang lalu. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ini keputusan antara imam-imam kepala, orang Farisi dan tua-tua. Mereka berkesimpulan bayar doang. Suap. Di sana ada pesan-pesan untuk hoax, berbohong kepada masyarakat yang ada, khususnya yang ada di Israel pada waktu itu. Dan kita lihat hasil pembicaraan antara imam-imam dengan tua-tua pada waktu itu, berkesimpulan bayarlah mereka. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sejumlah uang kepada saudara-saudara itu. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Ini hoax, ini bohong, ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan kenyataan.
Dan kita lihat bahwa karena mereka benar-benar mau sampaikan kepada dunia ini bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit, datang malam-malam dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya, yang mencuri mayat Yesus, bilang kepada rakyat di Israel, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bilang Jono, orang ini ada sementara tidur, murid-muridnya datang mencuri mayat Yesus. Ini pembekalan yang mereka sampaikan kepada serdadu-serdadu ini. 14. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Tidak usah takut, jangan takut, hai serdadu-serdadu. Kalau ini wali negeri, orang-orang di bawah Pontius Pilatus itu bertanya, kami akan mengatakan dan kami akan membela kamu. Jangan takut, kamu tidak akan mengalami kesusahan. Dan berkata, kamu harus dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, kami akan berbicara dengan dia, dengan wali negeri ini, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Amankan? Aman. Bagaimana? Mau terima enggak? Suap sudah menjadi keputusan antara imam-imam dan orang-orang Farisi bersama dengan tua-tua para wali itu. Mereka sudah sepakat untuk menyuap serdadu-serdadu ini, dan ini terjadi. Ini kejadiannya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Terjadilah suap, terjadilah uang suap untuk menutupi, untuk mendustai orang lain bahwa Tuhan Yesus dicuri, bukan bangkit. Dan ini yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Sampai hari ini mereka menunggu-nunggu tentang Mesias yang dijanjikan itu. Nanti pada kedatangan Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus bersama orang kudus turun dari sorga. Dan kita lihat orang-orang Yahudi akan memandang dia, melihat dia turun dari sorga di awan-awan, sama dengan dia waktu dia naik atau kenaikan Yesus, sama. Oleh sebab itu, nah ini saya selalu jelaskan dalam YouTube, saya sudah katakan juga, bedakan mana second coming dan mana pengangkatan orang percaya, mana rapture yang Tuhan sedang nantikan saat ini. Orang sementara menunggu. Siapa tahu orang sementara ibadah, siapa tahu orang selesai ibadah ini Tuhan Yesus turun dari surga di awan-awan, tidak diketahui oleh siapapun. Satu manusia pun tidak mengetahui tentang pengangkatan orang percaya. Bab itu firman Tuhan selalu katakan, berjaga-jaga, siap dia standby. Kalau pada second kami, kedatangan yang sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan seterusnya itu, di situ menjelaskan tentang Tuhan Yesus turun dari sorga di awan-awan, dan dia akan menginjakkan kakinya di bumi. Pada pengangkatan dia di awan-awan, dia belum menampak
belum menginjak bumi, tapi pada kedatangan kedua. Sebab itu jangan orang tunggu-tunggu itu kedatangan second kali itu. Percuma. Itu orang-orang kudus bersama dengan Yesus akan memerintah kerajaan damai 1000 tahun. Dalam Wahyu sudah dijelaskan itu. Siapa yang akan diperintah dan siapa yang memerintah? Yang memerintah adalah orang-orang kudus bersama dengan Yesus yang memerintah. Siapa yang memerintah? Yang diperintah adalah orang Israel. Bukan saya dan saudara. Saya dan saudara sudah diangkat di sorga dan sudah masuk dalam kategori orang-orang kudus bersama dengan Yesus. Sebab itu perempuan, ibu dari Yohanes dan Yakobus mengatakan, Yesus, kalau engkau datang nanti, kita pengen dua nih, satu di kiri, satu di kanan. Untuk apa? Untuk memerintah. Tuhan Yesus jawab, itu bukan hak saya untuk menempatkan satu di kiri, satu di kanan anakmu, hai wanita, hai ibu. Tapi itu nanti akan diberikan kepada siapa? Tuhan akan memberikannya, yaitu kepada saya dan saudara. Kita akan duduk di sebelah kiri dan kanan untuk memerintah kerajaan 1000 tahun ini. Ini yang benar, jangan dibelok-belokkan. Ini yang benar selalu. Come back to the Bible. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bab itu menafsirkan firman Tuhan harus minta bimbingan Roh Kudus. Jangan kemampuan otak sendiri. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15 bagian B. Oleh sebab itu mereka belum percaya sampai hari ini bahwa Yesus telah bangkit dan dialah Mesias yang mereka nanti-nantikan, tunggu-tunggu sampai hari ini. 15 bagian B, saya baca satu ayat saja. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini masalahnya, mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kewajiban tugas saya sebagai orang percaya, saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, hari-hari ini kita semua berkomitmen memberitakan kepada dunia ini, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Sebarkan, sampaikan, dan ini adalah tugas saya dan saudara, menyampaikan kepada dunia ini, termasuk orang Israel tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mereka sampai hari menanti Mesias itu. Mereka memalingkan badan ke tembok ratapan. Datanglah, datanglah, datanglah Mesias. Mereka sungguh-sungguh tidak percaya. Sebab itu pada second coming yang saya sudah jelaskan tadi, mereka akan melihat, so dia ini, so dia yang telah bunuh di kayu salib, so dia Mesias. Semua orang Israel akan memandang dan melihat dia, dan mereka menyesal bahwa mereka sudah melakukan yang tidak baik terhadap Tuhan Yesus, bahkan membunuh dia di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari bagi saya dan saudara, tentunya tugas dan kewajiban kita terus memberitakan tentang Yesus sungguh benar. Dia bangkit dan dia hidup, dan senantiasa mempersiapkan saya dan saudara untuk hidup kekal bersama dengan Yesus. Amin. Saya percaya kita diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil tempat, kita akan berdoa. Kami mohon